Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saat ini kembali kita di ibadah tengah minggu gereja kita GSKI Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari Bapak Ibu kita persiapkan keberadaan kita dimanapun kita berada. Kita mau menghormati momen ini untuk kita datang ke hadapan Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita ini, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh yang maha mulia, maha agung, maha kuasa. Bapa Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus. Layakkan kami ada di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu sebagai upaya kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Haleluya. Amin. Kita akan mulai pujian kita Bapak Ibu dari lagu Stefani Erastus, Kau Menjagai. Menjagai milik-Mu selalu, Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu, tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Kau menjagai, Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani, Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu.
masa depanku ada di benakmu. Takkan ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Hari esokku, hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Takkan ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Kembali kita nyanyikan dari ayat pertama, Bapak Ibu. Dengan lebih sungguh kita menyanyikan lagu ini. Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu, tak terbayangkan dalam cintamu, Bapa. Hari esokku, hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Takkan ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Hari esokku, hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Takkan ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku
jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku, di dalam dunia yang gelap ini, ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Oh Tuhan, oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku, di dalam dunia yang gelap ini, ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan, oh Tuhan, oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku, di dalam dunia yang gelap ini, ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Bawalah aku, bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Dan kesucian-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sebelum kita mendengar pemaparan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa jika di penghujung hidup kami tidak menjadi benar, apabila di ujung penghidupan kami tidak menjadi kudus, maka hal ini menjadi hal yang sangat mengerikan. Oleh karenanya Bapa, kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar pesan Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan ujung hari kami dengan baik, dengan kudus, semakin hari semakin suci, semakin hari semakin menyerupai anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar pesan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang akan disampaikan dalam kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini tidaklah ingin membangkitkan perasaan pesimistis, keputusasaan, apalagi ketiada harapan. Tetapi yang akan disampaikan justru ingin membangun sikap persiapan, optimis yang benar, serta kita bersikap realistis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi, agar kita semua tidak merasa gelisah, ngeri atau tidak sedap didengar, apalagi menjadi momok atau hantu yang menakutkan ketika kita mendengar kata kematian. Inilah yang saya katakan bukan ingin membangun perasaan pesimistis, justru sebaliknya kita bersikap realistis. Mengapa? Karena kematian merupakan hal yang pasti. Hal yang pasti dapat terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus dapat menerima dan bersikap realistis bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Manusia sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar, secerdas apapun, tidak dapat memprediksi dan menghindari hari kematiannya. Seseorang konsumsi makanan yang sehat, mohon maaf, mati juga. Apalagi yang konsumsi makanan tidak sehat. Olahraga yang rutin, mati juga. Apalagi yang memiliki pola olahraga yang tidak teratur. Biasanya manusia yang makan sehat, olahraga teratur, ini biasanya ya Bapak Ibu, biasanya memiliki umur yang lebih panjang dari yang biasa makanan sembarangan dan olahraganya tidak teratur. Tapi umur manusia siapa yang tahu? Ada yang konsumsi makanan super sehat, umurnya pendek. Ada yang makanannya tidak sehat, umurnya lebih panjang. Sekali lagi, siapa yang tahu? Dengan menyatakan hal ini bukan berarti kita boleh makan sembarangan atau tidak berolahraga dengan rajin. Tentunya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Nah, satu pernyataan mengenai siapa yang tahu umur manusia, siapa yang tahu? Justru sejatinya pernyataan atau pertanyaan ini membuat kita harus lebih berjaga-jaga.
membuat kita justru lebih mawas diri, hati-hati, waspada, dan sadar bahwa setiap saat dapat menjadi waktu kita yang terakhir. Setiap detik perjalanan hidup kita ke depan dapat menjadi detik terakhir. Mengutip apa yang sering disampaikan oleh gembala senior kita, beliau sering memberi perumpamaan bahwa kendaraan yang belum tentu tercuri saja kita asuransikan sebagai antisipasi jika hal itu benar-benar terjadi. Rumah atau ruko yang belum tentu terbakar, kita asuransikan sekali lagi untuk antisipasi atau persiapan jika kebakaran itu benar-benar terjadi. Tentunya asuransi selama Bapak Ibu membayar preminya. Kalau tidak membayar preminya pun ini menjadi tindakan yang tidak elok tentunya. Kalau barang-barang yang tadi diasuransikan belum tentu tercuri, belum tentu terbakar, tetapi usia manusia itu sudah pasti akan diterminate. Batas usia manusia suatu ketika pasti terbatas. Jika untuk sesuatu yang belum terjadi kita asuransikan, kita persiapkan matang-matang. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita, yakni kematian. Sekali lagi, saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang horor atau menakut-nakuti atau mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Justru saya hendak menyampaikan kepada kita semua, termasuk pembicaranya, alert, waspada, berjaga-jaga, siuman. Suatu ketika usia kita pun akan diakhiri. Lalu apa yang menjadi persiapan? Lalu apa yang menjadi antisipasi jika hal itu tiba-tiba datang kepada kita? Sekali lagi, jika tidak ada persiapan, luar biasa mengerikan sikap ini. Jika kita tidak mempersiapkan kematian yang suatu pasti akan datang kepada kita, akan menjadi kengerian. Sekali lagi Bapak Ibu, berbicara tentang kematian bukanlah hal yang harus dihindari. Horor dan terkesan menakut-nakuti, tetapi harus dihadapi, tidak bisa dihindari, apalagi melarikan diri dari kematian. Tidak akan pernah bisa. Manusia tidak akan pernah lolos dari satu kepastian ini, siapapun dia. Kematian adalah sebuah kepastian. Lalu, untuk hal yang pasti ini, untuk sesuatu yang pasti terjadi ini, maka persiapannya pun harus pasti. Harus pasti. Tidak bisa kita main-main dengan persiapan terhadap sesuatu yang pasti itu. Lalu, apa persiapan itu? Mari perhatikan terus firman Tuhan ini. Dalam surat Kolose 3 ayat 5 kalimat awal mengatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oleh karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Allah sebetulnya berbicara tentang harga mati. Pernyataan perintah Allah ini tidak dapat ditawar-tawar, apalagi dikurangi, bahkan dihilangkan, tidak bisa. Apa yang menjadi ketetapan, peraturan, dan perintah Allah itu merupakan harga mati yang tidak dikurangi standarnya. Jika kita coba-coba mengurangi standarnya, maka kita akan berhadapan dengan Allah
pemilik sang firman itu. Sama ketika surat Kolose 3:5 berkata, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini harga mati. Maksudnya Bapak Ibu pendengar dari pemberitaan firman Tuhan ini harus mutlak absolut mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Inilah yang menjadi syarat kehidupan. Yakni di mana seorang anak Allah harus berjuang dalam dirinya untuk menemukan apakah masih ada hal-hal yang duniawi yang masih mengikat kehidupannya. Biarlah Roh Kudus berbicara lebih lanjut dalam hati sanubari nurani Bapak Ibu sekalian. Dan jika Roh Kudus atau roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu menunjukkan bagian-bagian keduniawian dalam hidupmu, tolonglah Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus menunjukkan bagian di mana ada hal-hal yang masih syarat dengan keduniawian, Allah berbicara kepada hati nuranimu saat ini, berbahaya. Jangan teruskan keduniawian itu. Jangan nikmati keduniawian itu, berbahaya. Bapak Ibu, sekali lagi, jika menemukan, membaca kalimat-kalimat firman yang terdapat dalam Alkitab kita, itu merupakan harga mati. Yang standarnya tidak boleh dikurangi, apalagi dialihkan atau direndahkan, tidak dapat. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu merupakan pekerjaan kita. Kitalah yang dengan sadar, kitalah yang dengan terbuka, rela, berani untuk mematikannya. Bukan orang lain. Allah tidak pernah mengintervensi kehendak bebas kita untuk mau atau tidak mematikan yang hal-hal duniawi dalam diri kita. Kitalah yang punya peran sepenuhnya untuk menemukan dan mematikan segala sesuatu yang duniawi itu. Saudaraku, Rasul Paulus menulis dalam kitab Kolose 3:5 ini, sekali lagi pernyataan yang mutlak. Pernyataan yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan surgawi. Jadi ketika yang duniawi itu belum dimatikan, maka yang surgawi tidak pernah hidup. Syarat kehidupan adalah mematikan yang duniawi. Bapak, Ibu, dan saya, kita harus memilih antara surga dan dunia. Tidak bisa memilih keduanya. Kita harus memilih antara surgawi dan duniawi. Tidak dapat menggenggam kedua-duanya. Tidak bisa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak menggenggam yang surgawi itu, maka pasti kita hidup dalam keduniawian. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu menggenggam surgawi, maka Bapak Ibu tidak akan pernah hidup dalam keduniawian. Disinilah kehendak bebas kita berperan penuh. Sampai Injil Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Lihatlah Bapak Ibu, engkau tidak dapat menggenggam dunia sekaligus surga bersamaan. Tidak bisa. Engkau tidak bisa menggenggam Tuhan, di satu sisi kau menggenggam hantu. Tidak bisa. Tuhan, hantu. Tidak ada area mediokritas atau area tengah-tengah. Bapak, Ibu, dan saya harus memilih surga atau neraka. Kemuliaan atau kehinaan. Duniawi atau surgawi. Kepada siapa hidupmu bergaul setiap hari, disitulah engkau menghidupkan apa yang kau hidupi. Kalau kau memilih Tuhan dalam keseharianmu, kau tidak pernah tinggalkan doa pagimu, kau tidak pernah lepaskan waktu baca Alkitabmu, maka percayalah firman itu akan memenuhimu. Pasti.
Dan kalau firman Allah menguasaimu, maka pada saat yang sama kuasa kegelapan pun tidak punya tempat sedikit pun dalam hatimu. Jadi siapa yang menjadi tuanmu, Tuhan atau hantu, akan terlihat dalam perilaku hidup kita. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, menunjukkan sekali lagi kitalah yang mematikan unsur keduniawian tersebut oleh pertolongan Roh Kudus. Percayalah, jika kita memiliki tekad, usaha, minat yang kuat, agar hidup kita dipakai sebagai instrumen, dipakai sebagai alat peraganya Allah, alat peraganya Roh Kudus, maka Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Allah itu akan memenuhimu, akan menguasaimu. Sehingga Bapak Ibu peka jika ada sesuatu yang tidak kudus masuk dalam hidupmu. Sehingga Bapak Ibu akan peka, akan waspada kalau ada satu kenajisan yang mulai masuk dalam pikiranmu. Mengapa banyak orang Kristen, banyak anak-anak Allah, banyak anak Allah, tidak merasa bahwa dirinya banyak yang harus dibereskan? Pasti orang tersebut tidak penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, maka roh yang tidak kudus atau roh najis tidak bisa ada di dalam hidup orang itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, roh Allah Bapa ini, maka roh kuasa kegelapan, roh kenajisan tidak mendapat tempat sejengkal pun dalam hidupmu. Inilah syarat sebuah kehidupan. Kehidupan dalam perspektif kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibarat sekantong plastik diisi air, ditekan, pecah, keluar air. Lalu kalau diisi sampah, ditekan, pecah, keluar sampah. Pasti. Tidak mungkin diisi air, pecah, keluar sampah. Nggak mungkin. Atau diisi sampah, pecah, keluar air. Nggak mungkin. Air ya air, sampah ya sampah. Pertanyaannya, diisi apa hidupmu setiap hari? Atau apa yang mengisi hidupmu hari demi hari? Kalau bukan firman Allah, Bapak Ibu wajib, harus merasa cemas. Harus. Kalau engkau setiap hari tidak makin kudus sikap hidupmu, tidak semakin suci perilakumu, engkau wajib cemas, khawatir. Kenapa? Ujung dari orang yang tidak dipenuhi roh Tuhan pasti dijemput kuasa kegelapan. Pasti. Firman Tuhan menunjukkan secara jelas apa itu keduniawian. Apa poin-poin atau faktor-faktor yang dikategorikan sebagai duniawi itu? Sekali lagi firman Tuhan menunjukkan secara jelas, transparan, dan tidak memerlukan penafsiran yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Apa isi dari perilaku yang duniawi itu? Jadi kalau Bapak Ibu baca di kitab Kolose itu satu perikop, Bapak Ibu akan menemukan perilaku-perilaku yang dikategorikan dalam surat Kolose ini sebagai perilaku yang duniawi. Apa itu? Percabulan. Bapak Ibu, jangan berpikir percabulan itu hanya sekadar hubungan antara laki-laki di luar pernikahan. Ketika kau melihat seorang dan kamu mengingininya, firman Tuhan katakan kita sudah berzina. Apa artinya? Perhatikan bukan hanya yang nampak saja, Bapak Ibu. Perhatikan apa yang tidak nampak, yaitu apa yang bergerak dalam pikiranmu. Lihat bagaimana halusnya kuasa kegelapan menjerat anak-anak Allah. Dia berpikir atau berfantasi tentang hal-hal yang jorok, itu hal yang biasa.
menginginkan itu, menginginkan ini menjadi hal yang biasa. Justru disitulah pintu gerbang jerat untuk setiap anak-anak Allah yang tidak waspada. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan dusta, itulah perilaku orang yang masih hidup dalam keduniawian. Percayalah Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus berbicara kepada kita saat ini. Please, tolong, jangan keraskan hatimu. Di bagian lain firman Tuhan berkata di Efesus 5:15, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama, perhatikan dengan detail, perhatikan dengan rajin. Perhatikan apa? Perhatikan siapa? Perhatikanmu. Perhatikan kita sendiri. Perhatikan perilaku hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini menjadi perhatian kita orang percaya. Tidak ada yang gratisan Bapak Ibu. Ya, apapun mesti dibayar. Termasuk kamu hidup. Itu bukan gratisan loh. Yang punya hidup nanti akan minta pertanggungjawaban loh. Nggak ada yang gratis Bapak Ibu. Nggak ada yang gratis. Di dunia apa aja nggak ada yang gratis, mau mesti bayar. Apalagi urusan kekekalan. Engkau harus bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan takut akan Allah. Bayar dengan apa? Bayar dengan takut akan Allah. Justru lebih banyak orang takut kepada manusia. Orang lebih takut malu kepada manusia ketimbang dia takut akan Allah. Injil Matius 10 ayat 28 berkata, janganlah takut terhadap manusia. Dengan berkata seperti ini bukan berarti kita boleh kurang ajar ya sama orang tua, atau berbicara keras kepada rekan, atau menjelek-jelekan orang ya. Tidak ya. Tapi dia dalam konteks, janganlah takut terhadap manusia, mereka hanya dapat membunuh tubuh. Tetapi yang namanya manusia, sehebat apapun dia, seberkuasa apapun dia, tidak akan pernah sanggup membunuh jiwamu. Takutlah hanya kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena dialah yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa ke dalam neraka. Ini menjadi pertandingan kita yang hebat Bapak Ibu. Bayangkan. Ini sangat mempertaruhkan kekekalanmu. Kekekalanku gak bisa dibuat main-main. Makanya firman Tuhan itu harga mati. Engkau ikuti, kau hidup. Engkau langgar, engkau mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua sekali lagi dengan segala kerendah hatian. Perhatikan diri kita masing-masing. Dengan intensitas yang rajin, dengan intensitas yang teliti, detail, perhatikan hidupmu. Jangan lihat orang lain, apalagi membicarakannya, apalagi menjelek-jelekannya, bahkan memfitnahnya. Jangan Bapak Ibu. Larikanlah dirimu dari perilaku-perilaku demikian. Hidup dan mati dalam kekekalan. Hidup atau mati dalam kekekalan. Benar-benar luar biasa pertandingan iman ini. Tidak ada persoalan dunia yang dapat mendandingi keseriusan dari masalah hidup dan mati dalam kekekalan ini Bapak Ibu. Karena waktunya tidak berdurasi. Kau sakit 1-2 tahun. Baiklah 10-20 tahun selesai kau mati. Tapi ketika kau dibuang ke dalam kehinaan abadi, itu bukan 70 tahun, itu bukan 700 tahun, tapi selama-lamanya. Hati-hati Bapak Ibu dalam menghitung hal ini. Jangan coba-coba untuk menyimpan dosa pelanggaran dalam hidup kita. Jangan menjadi seteru Allah, detailnya begitu. Jangan menjadi lawan Allah, jangan. Jadilah sekutu Allah.
Jadi sahabat Allah sejak di bumi ini. Jika engkau menjadi setru Allah, maka engkau akan dibuang ke dalam api kekal. Tapi seorang anak Allah yang bergaul dengan Allah, berjumpa dengan Allah, ia pasti dipandang layak untuk meneruskan kehidupan di keabadian nanti. Di bagian lain, surat Ibrani 12 ayat 14, saya masih menyoroti perilaku yang duniawi ini ya Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lihat Bapak Ibu, ini kan firman harga mati. Tetapi seberapa kuat usahamu untuk engkau memiliki damai dengan semua orang? Coba cek, adakah engkau musuh saat ini? Adakah engkau juga membuat musuh kepada saudaramu hari ini? Dan firman Tuhan jelas katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan sampai menjadi seteru Tuhan dengan membelakangi firman Tuhan ini. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ternyata kekudusan itu bukan simsalabim. Kekudusan itu bukan sesuatu yang otomatis. Tetapi kekudusan itu harus dikejar. Harus diusahakan dengan serius. Kenapa kita ngotot, kuat, keras di mimbar-mimbar GSKI berbicara tentang kekudusan? Kenapa dari gembala sinode, para hamba-hamba Tuhan, GSKI dimanapun, ujungnya bicara soal kekudusan. Kenceng untuk poin yang satu ini. Kenapa? Karena jelas Bapak Ibu, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan main-main dengan pernyataan Tuhan ini Bapak Ibu. Syarat kehidupan, dia harus mati kedagingannya. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah syarat kehidupan. Syaratnya adalah harus mati keduniawiannya. Harus mati manusia lamanya. Baru kehidupan itu akan muncul. Tetapi, selama masih ada keduniawian yang masih engkau genggam. Selama masih ada manusia yang lama yang kau masih nikmati. Percayalah, engkau sudah mati walaupun kau masih hidup hari ini. Intinya Bapak Ibu sudah divonis mati sebelum benar-benar mati. Oleh karena itu, hindarilah kematian itu Bapak Ibu dengan menghidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Oleh karenanya, jika saudara tidak kunjung kudus, hidup kita tidak kunjung bersih, tidak bercacat, tidak bercelah, maka kita tidak layak dan tidak pantas melihat Tuhan. Tapi kalau engkau menyadari keadaan dirimu, dan kau berjuang keras, memiliki kekudusan, kau mengejarnya, sampai engkau menangkap kekudusan itu, maka engkau akan dipandang layak, dipandang pantas untuk melihat Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa Allah itu ada. Allah itu eksis. Allah itu mengawasimu 24 jam. Oleh karena itu, sebagai orang yang merasa diawasi, berperilakulah dengan benar. Jangan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. CCTV yang kita kenal sekarang ini hanya dapat mengawasi gerak-gerik manusia, penampakannya. Tetapi mata Allah menjelajah dan sanggup mendeteksi sampai di kedalaman hati manusia. Ada apa di hati dan pikiranmu saat ini? Hati-hati Bapak Ibu. Oleh karenanya demi kemurahan Allah, saya mengajak kita semua, termasuk pembicaranya. Mari kita matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Maka setelah itu yang surgawi dapat hidup. Selama masih ada unsur keduniawian dalam diri seseorang, maka yang surgawi tidak akan pernah hidup. Inilah makna dari syarat tema, syarat kehidupan, ialah matikanlah dagingmu. Inilah yang menjadi makna dari tema firman Tuhan saat ini, syarat kehidupan dengan menanggalkan dosamu dan meninggalkan manusia lamamu dengan seluruh perilakunya.
Selanjutnya saudaraku, saudara akan hidup manusia barunya. Manusia baru yang mencintai Tuhan. Manusia baru yang memiliki belas kasihan. Manusia baru yang memiliki karakter Kristus akan hidup. Orang-orang seperti ini, maka damai sejahtera Kristus akan memenuhi hatinya. Dan jika damai sejahtera Kristus memenuhi hatinya, maka ia akan kaya dengan perkataan Kristus. Tidak mungkin perkataannya melukai sesamanya. Dan apa yang lakukan, ia lakukan bagi kepentingan Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang mengenakan manusia baru dengan seluruh perilaku inilah yang akan dipandang layak. Yang akan dipandang pantas untuk memasuki pintu gerbang kerajaan Bapa. Dan orang-orang inilah yang dianggap pantas dan layak untuk memerintah bersamanya dalam kemuliaan kekal. Inginkah Bapak Ibu ke sana? Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah selesai disampaikan. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami memiliki hati yang bijaksana, yakni orang yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Janganlah kami dikategorikan sebagai orang yang bodoh, yang hanya pintar mendengar, tetapi kami tidak melakukannya. Kami pintar mendengar, tetapi kami bodoh dalam melakukannya. Dijauhkan Tuhan kami dari hal demikian. Tuhan, terima kasih atas peringatan Tuhan ini. Tolonglah Tuhan, di sepanjang waktu ini, di sepotong kesempatan dan sepenggal waktu yang kami miliki, kami berjuang untuk menghidupkan Tuhan dalam hidup kami, agar syarat kehidupan di kekekalan kami miliki. Berkatilah kami Tuhan, biar firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.